Bang Bambang lagi baca buku apa bang? Oh ini saya lagi baca buku tentang manajemen strategik ya dari pengarang Profesor Dr. Sondang Siagen. Oh itu ya bang, oke bang, makasih bang. Oke. Tos dulu bang. Oh siap. Nah, buku ini merupakan panduan mendalam tentang bagaimana sebuah organisasi bisa menentukan arah jangka panjang dengan cara yang terencana, terukur terhadap setiap perubahan zaman. Bagi Siagian ini, strategi bukanlah sekedar dokumen atau teori di atas kertas, melainkan bagian dari kehidupannya sehari-hari. Seperti organisasi ini, memang sesuatu yang harus melekat dalam keputusan, kebijakan, bahkan budaya kerja. Nah, jadi pada di bagian awal buku ini, penulis ini betul-betul memperkenalkan itu pentingnya manajemen strategik dalam menghadapi lingkungan yang cepat berubah. Dalam dunia yang penuh tantangan global ataupun teknologi yang terus berkembangnya, juga menekankan bahwa pesaing dan pelanggan di setiap organisasi itu berbeda-beda. Manajemen strategik dimulai dari penentuan misi. Misi bukan hanya sebuah kalimat. Ya, misi. Misi ini bukan hanya sebuah kalimat formal di dinding kantor ataupun di tempat-tempat yang kita tuju gitu. Melainkan cerminan dari identitas ataupun tujuan utamanya organisasi. Lebih tepatnya, ini tuh menjawab pertanyaan mendasar. Contoh, siapa kita? Untuk siapa kita ada gitu, dan apa kontribusi kita di dalamnya. Nah, setelah misi ini dirumuskan, organisasi itu perlu memahami lingkungan yang eksternal lagi, baik itu dari faktor ekonomi, sosial, politik, hingga teknologi. Tentunya ini semua tuh mempengaruhi gitu kelangsungan hidup mereka. Dan di sisi lainnya, mereka juga harus jujur gitu. Setiap kita itu tentu harus jujur di dalam setiap hal, maupun itu di organisasi ataupun di luar lingkup itu. Nah, dengan pemahaman yang menyeluruh gitu tentang kondisi eksternal dan internal itu, barulah strategi jangka panjang ini bisa dirancang. Nah, kalau kita udah ngerti situasinya, baru deh organisasi ini bisa nyusun strategi gitu. Nah, strategi ini semacam langkah besar gitu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tapi, strategi ini nggak boleh berhenti di meja rapat aja tentunya. Harus dibikin nyata, diterjemahin ke bagian-bagian yang susah dimengerti. Organisasi nggak hanya melingkup ke pemasaran aja, keuangan, produksi, SDM ataupun sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, intinya itu semua orang itu harus ngerti peran mereka dalam mewujudkan strategi itu. Nah, makanya Profesor Siagian ini menekankan, atau lebih tepatnya dia tekankan pentingnya kepemimpinan dan budaya organisasi. Pemimpin itu harus jadi contoh dan penggerak, bukan cuma nyuruh, bukan hanya memerintah orang gitu, tapi budaya kerja itu juga harus mendukung strategi yang dibuat. Nah, kalau enggak, strategi sebagus apapun bakal susah dijalankan. Nah, apakah salah satu kekuatan buku itu terletak pada penekanan bahwa strategi bukan hanya milik para manajer punya? Yes. Agar strategi ini berhasil, ya, setiap strategi yang kita rancang itu agar berhasil tentu harus menjadi bagian dari struktur dan budaya organisasi itu sendiri dulu. Artinya, setiap orang di dalam organisasi harus paham, mendukung, dan merasa terlibat dalam pelaksanaan. Kepemimpinan itu memainkan peran sentral di sini. Pemimpin tidak hanya harus kompeten secara teknis, tapi juga mampu menginspirasi dan menyatukan semua pihak agar bergerak ke arah yang sama. Kenapa setiap hal itu susah diatasi gitu? Karena memang kekompakan itu tidak ada di dalam suatu organisasi itu, ataupun di dalam perusahaan yang menjalankan setiap aktivitasnya. Karena ataupun belum mengerti dengan hal-hal yang menyangkut tentang organisasi ataupun suatu hal yang kita tempati. Nah, makanya di sini itu lebih menekankan tentang
kerja itu benar-benar harus diatur secepatnya gitu. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu aja, tapi semua orang yang selingkup itu memang harus mengerti dengan bagiannya masing-masing. Ya, yang terakhir tentang strategi ini mungkin lebih mengarah ke fleksibelnya. Maksudnya gitu harus diawasi dan terus dievaluasi. Nah, kalau kondisi ini berubah, kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, makanya kita ini perlu mengerti dengan konsep kerja kita masing-masing.